Dinas Komunikasi dan Informatika, Bovendigul, sebagai leading sektor melaksanakan evaluasi tahap pertama Smart City. Evaluasi tersebut untuk memperkuat 6 dimensi Smart City, tahap pertama tingkat nasional. Sebagai bentuk kepedulian, pemerintah Kabupaten Bovendigul menyerahkan 1 ekor hewan kurban kepada umat muslim Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah. Halo, selamat pagi Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua. Itulah 2 topik berita pagi ini yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Edisi hari ini, Kamis 20 Juni 2024. Bersama saya Roman Agnesia Bermase, inilah info Digul selengkapnya. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, kita ke berita yang pertama. Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul sebagai leading sektor melaksanakan evaluasi tahap pertama Smart City yang melibatkan BP4D dan organisasi perangkat daerah terkait. Evaluasi tersebut untuk memperkuat 6 dimensi Smart City yang nantinya akan dilaksanakan dalam tahap pertama Smart City tingkat nasional di Bali dalam waktu dekat. Kabupaten Bovendigul menjadi salah satu kabupaten kota yang terpilih dalam program Smart City. Oleh karena itu, sebelum mengikuti evaluasi tahap pertama nasional Kota Cerdas di Bali, Diskominfo mengajak para OPD terkait mengevaluasi kembali berbagai inovasi yang sudah dimasukkan dalam program maupun kendala-kendala yang dihadapi. Evaluasi ini dilakukan agar program-program yang sudah siap bisa segera diinput ke dalam link kuesioner dan dikirim ke Kementerian Pusat. Mengingat evaluasi tahap pertama nasional Smart City sudah dekat. PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul, Maria Payunglangi mengatakan, program yang sudah diajukan oleh para OPD dalam memberikan inovasi di buku Smart City akan dilakukan tahap pertama di Bali dari Kementerian Bappenas, Kominfo, Kesehatan maupun PUPR. Sebelum mengikuti evaluasi di Bali, para OPD sudah harus mengisi evaluasi inovasi program melalui kuesioner, sehingga kuesioner tersebut sudah harus dikirim beserta linknya. Inovasi yang sudah dimasukkan dalam program harus dievaluasi. Berapa persen program yang sudah masuk, serta apa saja kendala-kendala yang dihadapi, sehingga hal tersebut dapat diisi dalam form yang sudah disediakan. Di mana bahwa program-program yang sudah diajukan oleh bidang-bidang dari OPD-OPD yang memberikan inovasi yang masuk dalam buku Smart City ya Kabupaten Bovendigul, nah itu akan dievaluasi tahap 1 di Bali untuk kementerian dari Bappenas, dari Kementerian Kominfo, dari Kesehatan, dari PUPR, sehingga nanti dalam undangan itu sebelum kami tiba di sana harus sudah pengisian evaluasi melalui kuesioner Ibu. Sehingga kuesioner itu sudah dikirim dengan linknya. Kita sama-sama untuk masing-masing OPD sesuai dengan inovasi yang sudah diberikan, inovasi yang sudah dimasukkan di dalam program. Nah itu yang akan kami duduk sama-sama untuk evaluasi apakah sudah masuk 90% ataukah baru 1% atau 20%. Nah seperti itu yang kita sama-sama melihat, terus kendala apa saja sih yang dihadapi. Nah itu yang nanti akan diisi di form yang akan dikasih, yang akan dipegang oleh Adik Riani. Maria Payunglangi juga menyebutkan batas waktu pengisian evaluasi program tersebut sampai dengan tanggal 20 Juni, sehingga dirinya berharap agar para OPD bisa secepatnya melakukan pengisian sebelum batas waktu yang sudah ditentukan oleh pihak kementerian. Tim Liputan Digul TV, Anis mengabarkan. Sebagai bentuk kepedulian, pemerintah daerah Kabupaten Bovendigul menyerahkan 1 ekor sapi sebagai hewan kurban kepada umat muslim Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah. Penyerahan hewan kurban ini berlangsung di halaman Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah yang diserahkan oleh staf ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Jeffrey Hani Ishak Nirahua. Pemberian hewan kurban ini sebagai wujud silaturahmi dan kebersamaan antara pemerintah daerah dan umat muslim pada perayaan Idul Adha 1445 Hijriah. Ditemui di sela-sela penyerahan hewan kurban, mewakili Kepala Daerah Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi dan Keuangan Jeffrey Hani Ishak Nirahua mengatakan, pemerintah daerah memberikan dengan ikhlas dan tulus, karena dalam berkorban harus memiliki ketulusan hati, kerelaan, serta keikhlasan, sehingga diharapkan hewan kurban ini bisa bermanfaat bagi umat muslim dan dapat merayakan Hari Raya Idul Adha dengan baik.
kami tahu bahwa dalam berkurban itu ada unsur kerelaan, keikhlasan, ketulusan hati. Pemerintah daerah dengan tulus memberikan hewan kurban ini, kiranya saudara-saudara kita yang beragama Islam dapat menerimanya dan dapat merayakan Hari Raya Kurban di hari ini. Dalam Hari Raya Idul Adha tahun ini, pemerintah daerah memberikan 1 ekor sapi sebagai hewan kurban kepada umat muslim di Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah. Harapannya, hewan kurban tersebut dapat memberikan berkah bagi seluruh umat muslim yang beribadah di Masjid Baitur Rahmah dan dapat mempererat hubungan antara pemerintah daerah dengan seluruh umat muslim yang ada di kota Tanah Merah. Hal ini juga menjadi wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap seluruh umat beragama. Semoga semangat Idul Adha membawa berkah dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Bovendigul. Tim Liputan Digul TV mengabarkan. Bapak Mama dan Mbak Saudara dong semua, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Ini bapak, ini ibu. Dulu katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen, ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan.
Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah menerima 9 ekor sapi sebagai hewan kurban dalam perayaan Hari Raya Idul Adha tahun ini. Sumbangan hewan kurban ini melibatkan berbagai pihak yang berkontribusi untuk memastikan ibadah kurban terselenggara dengan baik dan penuh makna di masjid tersebut. Menyambut datangnya Idul Adha, berbagai pihak turut berpartisipasi dalam menyumbangkan hewan kurban ke Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah. Kontribusi ini untuk memastikan penyelenggaraan ibadah kurban berjalan dengan baik dan penuh makna. Penerimaan 9 ekor hewan kurban ini tidak hanya menunjukkan solidaritas umat muslim di Tanah Merah dalam menjalankan ibadah kurban, tetapi juga sebagai wujud kepedulian sosial dan keagamaan dalam mempererat tali persaudaraan di masyarakat. Sekretaris PKM Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah, Amri, mengatakan, pelaksanaan kurban 1445 Hijriah di Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah yaitu menerima hewan kurban dari penyedia Sohibul Kurban sebanyak 9 ekor sapi jantan. Di antaranya sumbangan tersebut dari Pemda Bovendigul berupa 1 ekor sapi, Lembaga Amil Zakat As-Salam Jayapura 1 ekor sapi, dan sumbangan dari Hotel Family Sinar Jaya berupa 1 ekor kambing. Terkait hewan kurban untuk dikumpulkan hari ini yaitu ada 9 ekor, yang mana rinciannya yaitu dari pendaftaran kelompok Sohibul Quran sebanyak 7 ekor sapi, kemudian sumbangan dari Pemda Kabupaten Bovendigul 1 ekor sapi, kemudian sumbangan dari Lembaga Amil Zakat As-Salam Jayapura 1 ekor sapi, kemudian sumbangan dari Hotel Family 1 ekor kambing. Amri juga mengungkapkan pendistribusian daging kurban dilakukan dengan kupon yang dibagikan kepada jemaah di wilayah sekitaran Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah sebanyak 300 kepala keluarga. Penerimaan hewan kurban ini tidak hanya memberikan manfaat spiritual bagi umat muslim yang melaksanakan ibadah kurban, tetapi juga memberikan dampak positif sosial ekonomi melalui distribusi daging kepada masyarakat yang membutuhkan. Semoga semangat kebaikan dan kepedulian seperti ini terus terjaga dalam tradisi Idul Adha di masa yang akan datang. Tim Liputan Dibu TV, Dedi mengabarkan. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah berjalan dengan suasana hikmat dan tenang. Hal ini mencerminkan semangat kebersamaan dalam merayakan Hari Raya Kurban yang penuh dengan keberkahan. Pagi yang cerah menyambut para jemaah yang berkumpul di Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah dari berbagai penjuru sejak dini hari. Dengan tertib mereka memasuki masjid dan menyambut takbir yang menggema dalam keheningan pagi. Para jemaah dari berbagai lapisan masyarakat mengikuti sholat dengan penuh hikmat dan khusyuk. Mereka mengenakan pakaian terbaik sebagai bentuk penghormatan terhadap ibadah yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dalam khutbah, Ustadz Abdullah Jani menyebutkan, makna mendalam dari Hari Raya Idul Adha mengingat pengorbanan dan ketekunan Nabi Ibrahim, di mana hari peringatan monumental yang penuh makna tentang pengorbanan, ketaatan, dan beratnya ujian Nabi Ibrahim yang disebutkan sebanyak 69 kali dalam Al-Quran. Hari Raya Idul Adha mengingatkan kita kembali kepada peringatan monumental tentang hebatnya ujian, pengorbanan, ketaatan, dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kedudukan beliau sangat istimewa. Nama Ibrahim disebutkan 69 kali melalui 25 surat dalam Al-Quran. Ustadz Abdullah Jani menambahkan, kebersamaan dan ketenangan yang terpancar dari sholat Idul Adha ini memperkuat nilai-nilai keagamaan dan harmoni sosial di Tanah Merah. Semoga semangat kebersamaan ini terus berkembang dan menjadi inspirasi bagi seluruh umat muslim dalam menjalankan ajaran agama. Melalui sholat Idul Adha di Masjid Baitur Rahmah Tanah Merah, diharapkan dapat meningkatkan kehidupan yang lebih baik dan penuh berkah. Semoga semangat perdamaian dan kekusukan dalam ibadah ini terus menginspirasi untuk menjalani kehidupannya lebih bermakna dan penuh dengan rasa syukur. Tim Liputan Dibu TV, Dedi mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, tetaplah bersama kami karena sesaat lagi Info Digul akan kembali. Ini bapak, ini ibu. Dulu, katanya hubungan mereka itu sulit. Kalau kangen,
ribet. Harus tulis surat, ngabisin kertas. Mesti jadi sultan kalau mau telepon gebetan. Mau nanya kabar, harus pakai atraksi. Kalau sekarang, semua serba digital. Apa aja digital. Surat-suratan, non-stop chattingan, telepon gebetan, internet jadi andalan. Sekarang, kita makin terkoneksi dengan pembangunan infrastruktur digital yang lebih merata. Kominfo mewujudkan transformasi digital di Indonesia. Membuat Indonesia terkoneksi, makin digital, makin maju. Lain dulu, lain sekarang, kini terkoneksi. Dunia terasa asing. Karena makna yang hilang. Manusia dengan topeng dipertontonkan. Berjalan dengan arogan. Hanya untuk menutupi kekurangan. Hilang sudah jati diri sebenarnya. Jujurlah, walaupun menyakitkan. Terima kasih Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, Anda masih tetap bersama kami. Kita kembali ke info selanjutnya. Umat lingkungan Santo Yohanes Pembaptis Paroki Hati Kudus Tanah Merah, khususnya orang muda Katolik, diajak untuk melibatkan dalam berbagai kegiatan kerohanian. Umat lingkungan Santo Yohanes Pembaptis Paroki Hati Kudus Tanah Merah diajak untuk terlibat dalam berbagai kegiatan kerohanian. Apalagi saat ini akan memasuki hari jadinya pada tanggal 24 Juni mendatang. Umat Katolik, lebih khusus orang muda Katolik, Serikat Kepausan Anak-anak dan Remaja Misioner atau SEKAMI, diharapkan agar lebih berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di lingkungan maupun gereja. Ajakan ini disampaikan Sekretaris Lingkungan Santo Yohanes Pembaptis Kori Atwadan. Tentu saja harapan kami adalah mengajak anak-anak, terutama anak-anak SEKAMI dan juga UMK atau orang muda Katolik di lingkungan untuk lebih mau terlibat dalam kegiatan-kegiatan lingkungan, kegiatan-kegiatan gereja, dan ke depan mereka semakin punya kemauan, kerinduan untuk semakin terlibat. Semoga itu juga dengan lomba-lomba ini, terutama dengan lomba baca kitab suci nanti yang akan diadakan besok, harapannya anak-anak bisa semakin dekat dengan Tuhan, semakin mengenal firman Tuhan, semakin mengerti dan boleh menjalankannya dalam kehidupan mereka sehari-hari sebagai dasar iman, sebagai anak-anak Katolik yang diharapkan juga melalui kegiatan di lingkungan maupun gereja, para OMK serta SEKAMI dapat melanjutkan tongkat estafet pelayanan kerohanian di masa yang akan datang. Tim Liputan Tigo TV, Ones mengabarkan. Bapak Mama dan Pak Saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi terakhir tadi, sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagen, gup bagen, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Agnesia Bermase, mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.